Nah, ini pas giliran kita, pas lagi ngantri, nunggu. Tapi keretanya belum naik, jadi kita nunggu dulu. Luar biasa ya, idenya Dusun Semilir ya. Jadi jalanan supaya nggak panas, dikasih kertas-kertas warna-warni. Selamat pagi. Ini adalah hari kedua kita di Semarang. Hari pertama nyampe aja sih sebenarnya. Ini Terus kita, selanjutnya meeting dengan orang Jakarta, lah lucu kan? yes, sampai jam berapa kemarin ya? Meetingnya Lumayan. jauh-jauh dari ke Semarang tapi sama orang Jakarta. Dan ini kita lagi sarapan dulu di tempat soto favorit. Sarapan pertama tetap di tempat favorit. Soto ayam Dargo Pak Tanto. Wah. Mas Tanto, Mas Toto anaknya Pak Tanto. Nah, Wah. ini ada di Jalan Dokter Cipto. Dan ini adalah soto favorit kita. Kalau soto ini saya kasih nilai 9. Wah, cakep banget. Tadadadeng. Kasih lah dong itunya, tempenya sama Tempe. aja. Oh, ini nih favoritnya. Jadi nyari ke sini sotonya juga enak ya, tapi ini tuh memang menggugah selera banget. Tempenya tuh selalu digoreng panas-panas. Terus ini ada yang namanya gimbal udang, yaitu bakwan dikasih udang tapi renyah krip-krip. Dan kalau makan di sini favorit saya adalah dikasih kuah ini nih. Jadi dikasih kuah Kuah semur. kayak kuah semur gitu kan, Wah. ada telur ini ya, ayam, kerang gitu. Nah, khas di sini adalah sate kerang di Semarang. Ini adalah soto ya rasanya enggak malu-malu menurut saya, rasanya mantap kalau dikasih kuah semur tuh. Mantap. Sama saya tambah ini jeruk nipis sama bawang goreng. Ini kok pas habis saya biasanya penuh nih, bawang goreng. Ya, itu bawang putih goreng. Langsung mau ditambahin loh. Oh, tanyain langsung mau tambah terus nggak? Oke, kita makan dulu. Kalau Anda misalnya ke Semarang, cobain yang ini. Ini menurut saya pantas Bukanya dicoba. dari jam 6 pagi, jadi nggak apa-apa pagi-pagi sarapan di sini sampai siang aja. Kalau udah kesiangan justru malah kehabisan tempe. Warung ini dulu namanya Warung Ijo. Mulai dari tahun 1945. Kenapa nama Warung Ijo? Karena tempat makan para tentara. Iya. Jadi sudah lama banget dan mereka selalu pakai ayam kampung, nggak pernah nggak gitu ya. Itu yang membedakan. Nah, jadi ayam kampung ini selalu mereka pakai ayam jago, ayam kalah Ayamnya tarung, besar. ayam besar Ayam gitu ya. Karena dari dulu selalu tuh cirinya nggak boleh ditawar-tawar. Dan itu yang buat ayamnya dirasa jadi manis dan enak. Memang rasanya luar biasa. Oke, kita makan dulu. Ah. Hai. Kalau Anda sudah nonton video saya yang sebelumnya, vlog perjuangan bisnis di Semarang. Nah, ini adalah lokasi terakhir yang kita pilih. Ini ada di Telogo Sari Kulon. Dan nggak gampang untuk mencarinya ya, karena carinya super mati sampai kemana-mana, panas-panasan, dan hari ini juga panas lagi. Ini lokasinya bukan jalan utama, ini adalah jalan kedua. Tapi jalan kedua yang ini cukup ramai. Ini seperti yang Anda lihat, jalannya ada aja terus. Dan ini walaupun jalan kedua, walaupun jalan perumahan, tapi saya kasih lihat ya. Di sini ada macam-macam. Di sini ada salon, ada orang jualan makanan. Jadi jalan ini sendiri sudah seperti jalan utama. Nih, kita keliling-keliling ya. Ini saya kasih lihat. Jadi di sini ada supermarket, ada jualan gas, ada jualan stationery, ada jualan apa saja. Dan yang paling penting daripada itu adalah ini. Coba kita lihat. Di sini ada banyak gang, dan setiap ada gang, ini isinya rumah semuanya. Sampai ke dalam-dalam situ tuh rumah semuanya. Tuh. Nah, ini yang penting. Yang penting adalah banyak penduduknya atau enggak. Oke. Kalau sebelumnya kita akan punya lokasi depan kampus. Oke, ini kita sudah sampai. Ini saya kasih lihat sama Anda, Universitas Diponegoro Semarang. Nah, ini tapi kampus ketika ada COVID, ketika lagi liburan, ya sudah, artinya muridnya tidak ada lagi. Kalau sekarang kita cari yang benar-benar dekat perumahan, benar-benar dekat sama rumah orang. Nah, kalau ini rumah orang ya jelas mereka akan ada kebutuhan untuk seperti itu. Untuk mencuci, dan saya senangnya karena ini perumahannya kelas menengah, berarti belum tentu semua dari mereka punya mesin cuci. Nah, kita malah senang kalau nggak punya mesin cuci, berarti bagus. Dan kita juga senang kalau misalnya di sekitar sini ada laundry. Kenapa? Kalau sekitar sini ada laundry dan ramai, artinya ada kebutuhan. Nah, itu yang penting. Jadi laundry ramai,
artinya emang kebutuhannya banyak. Tapi gimana Pak dengan pesaingnya? Nggak terlalu masalah, karena harga kita lebih murah dibandingkan sama harga mereka. Harga kita itu tuh untuk mencuci 7 kilo, itu tuh mesinnya 10.000, untuk ngeringinnya 10.000 juga gitu ya. Paling-paling nambah sabun, nambah yang lain-lain ya jadi sekitar 25.000 lah. Jadi itu tambah sabun, tambah plastik, tambah pewangi gitu ya. Dan itu murah sekali untuk 7 kilo. Nah, sekarang saya mau kasih lihat sama Anda, kenapa kita memutuskan di jalan kedua. Karena di jalan pertama itu terlalu mahal. Ini adalah jalan utama Telogosari. Di sini yang pusat keramaiannya. Oke, tapi saya nggak terlalu senangnya di sini karena yang pertama, satu, mahal. 1 tahun tuh sekitar 150 juta, di atas 100 jutaan per tahun. Dan orang kalau sudah ke sini udah nggak bawa cucian. Nah, saya mendingan di jalan kedua yang dekat sama perumahan. Tapi nanti untuk mengatasinya, bagaimana caranya supaya orang tahu? Supaya orang tahu di sini kita letakin pelang, oke? Nah, jadi di sini ada pelang. Kita juga pengen nambah pelang kita, sehingga kita nanti bisa, orang bisa tahu gitu. Kita sudah buat pelang yang besar yang mau kita tampilkan di sini. Nah, ini kita lihat bagian dalamnya ya. Masuk yuk. Ini lagi finishing, diberes-beres. Terus ada masang wastafel. Tapi overall ini mesin sudah bisa siap untuk beroperasi besok. Ini mesinnya kita letakin nggak banyak. Kita cuma letakin 3. Jadi di tempat lama kita masih letakin 2 mesin lagi. Kita sengaja nggak mau langsung sekaligus 5 karena kita nggak, di sana masih ada kontraknya setahun lagi. Sayang. Jadi kalau misalnya yang di sana masih ada setahun lagi dan kita nggak pakai, ya sayang banget. Di sana tinggalin mesin 2, di sini kita letakin mesinnya 3, tapi udah kita siapin untuk 5. Jadi kita bisa dapat revenue dari kedua tempat sekaligus. Hai. Kita sekarang sampai di tempat yang lagi happening di TikTok, di IG, di Kabupaten Semarang, tepatnya di daerah Ambarawa, namanya Dusun Semilir. Dan ini rame banget. Kaget tadi waktu di parkiran tuh mobil motor udah banyak. Tapi lucunya ini kata satpamnya ini lagi sepi Bu, lagi sepi Pak. Ini Iya, dalam kita wahananya kaget sepi. Padahal ya ampun antriannya. Tuh coba Dari lihat luar ya. saja tuh sudah antriannya sudah panjang, dari tadi mengular tidak habis-habis gitu. Nah, ini suasananya Dusun Semilir. Ini cuma sekitar 20 menitan Dari kota dari Semarang, dari kota Semarang. Ya. Nah, ini dia. Yuk kita agak ke tempat yang agak sepi. Kita nggak mau deket-deketan. Iya, waspada. Tiket masuk 20.000 per orang. Itu dapat apa aja Pak Ronald? Nah, itu masuk doang. Tapi kalau mau, itu ada tiket terusan. Tiket terusan itu 35.000. Itu apa sudah aja termasuk dapatnya? main Voucher pros. makan ya tadi Masuk ya? tiket prosotan, Prosotan. tiket kereta, Oke. tiket voucher, Pitu voucher. Oh, Jadi iya, iya. prosotan tuh yang ada yang itu tuh yang warna-warni, prosotannya tinggi banget. Nah, Murah ya? Kalau terusan 35.000 ya. murah. Nih, jembatan Senggol. Luar biasa ya. Di Indonesia sekarang pembangunan tempat-tempat wisata. Pesat banget gitu. Apalagi sejak Covid. Kita geser kayaknya nih mau dipakai buat spot foto. Sejak Covid ini digalakkan sekali wisata dalam negeri. Karena juga ke luar negeri ini sekarang kan tidak bisa gitu ya. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk menumbuhkan wisata domestik kita. Nah, ini sudah hampir giliran saya. Mari kita belajar melawan rasa takut. Apapun rasa takut kita, semua orang rasa takutnya pasti beda-beda. Ada yang takut sama ketinggian, ada yang takut api, ada yang takut gagal, ada yang takut bisnis. Dan itu wajar-wajar saja, diakui saja. Diakui saja rasa takutnya, dinikmati bahwa oh ya saya takut. Habis itu sudah persiapan. Persiapan apa yang kita takutkan. Kalau bisa terjadi kita hadapi dengan jantan. Kalau enggak kita syukuri sama Tuhan. Tapi ya kita hadapin. Nah sekarang mari kita jalankan yang satu ini. Libur ini sudah duluan. Siap. Iya, asik banget. Iya. Ini saya. Kecil sekali.
Menyenangkan. Wuhu. Sangat menyenangkan. Makasih. Go. Seru banget. Tadi sempat takut sih pas udah agak jauh tengah-tengah gitu ya, tapi ternyata saya bisa memanage rasa takut saya. Tetap Seru banget ya? seru. Mau lagi. Nah, udah nyobain perosotan yang di sini memang ikoniknya Dusun Semilir. Sekarang ini kita ngelihat toko cenderamata. Nah, saya seneng banget ternyata di sini ini bener-bener kreatif. Kayak tadi perosotan tadi itu kan ide simpel, tapi selama ini nggak ada yang bikin kayak gitu. Terus makanya bisa jadi ikon yang ini ya, yang berhasil gitu ya di Dusun Semilir. Sebelum pulang, saya mau simpulin lagi bahwa Dusun Semilir ini adalah sebuah bukti kreativitas dari anak daerah ya, yang bisa menghidupkan ini tepatnya di kabupaten, sebenarnya kota kecil, tapi dia bisa rame banget, mengundang wisatawan banyak ke sini, dan setiap hari ini hari termasuk sepi saja menurut kami sudah ramai. Apalagi Sabtu atau Minggu bisa 2 sampai 3 kali lipat pengunjungnya gitu. Dan tempat ini sangat padat sekali dengan perputaran ekonomi gitu loh, karena makanan yang di dalam aja tukang jual makanan banyak macam-macam dan sungguh menggoda. Kalau kita kesini tuh nggak mungkin nggak jajan, belum lagi dengan mainan-mainan yang lain. Jadi menurut saya ini adalah satu percontohan yang sangat bagus dari Dusun Semilir. Saya setuju dengan Bu Reni bahwa dengan kreativitas, dengan kerjasama kita bisa buat sesuatu yang luar biasa. Di Dusun Semilir ini boleh dibilang nggak terlalu banyak apa-apa banget gitu loh. Ini bukan satu buah tempat yang padat modal seperti Dufan atau misalnya seperti Ancol, enggak, bukan seperti itu. Jadi kalau misalnya di Dufan, saya masih ingat banget sekitar 30 tahun yang lalu mungkin saya diajak ke Dufan pertama kali gitu ya. Itu emang bener-bener padat modal sekali gitu loh. Tapi di Dusun Semilir ini satu tempat kreasi bersama-sama, mereka buat satu buah arsitektur yang luar biasa gitu ya. Dan disinilah tempat mereka meletakkan orang-orang desa. Jadi sejak kemarin saya ngeliat di Jawa Tengah ini bagus-bagus ya. Tadi saya juga ngelihat ada satu buah rest area yang bagus, rest area yang menarik. Dan saya lalu mikir gitu ya, ini rest area gimana cara mereka pergi ke sini, masyarakat yang berjaga di situ gitu ya. Terus saya mikir, loh ini rest areanya pasti dekat kampung, pasti ada jalan khusus dari kampung mereka langsung masuk ke rest area. Oh bagus ternyata. Jadi masyarakat sekitar dikumpulkan, diletakkan di satu buah rest area sehingga mereka bisa berjualan di situ. Nah, begitu juga dengan Dusun Semilir ini gitu loh. Ini satu buah tempat yang boleh saya bilang atraksi paling besarnya apa? Tur kuliner. Karena paling banyak tuh ya makanan. Ada tempat foto-foto, ada tempat Instagram yang luar biasa, ada bentuk bangunan yang bagus-bagus gitu. Tapi permainannya sederhana. Permainannya nih di belakang di situ tuh ada sepeda atau misalnya ada becak mobil. Nah, itu boleh disorot dulu. Nah, jadi permainannya simpel banget, cuma itu aja gitu loh. Dan yang lainnya apa? Spot foto. Karena sekarang kan orang rajin foto. Dan justru sebenarnya ini yang diinginkan oleh mereka. Karena mereka menginginkan orang begitu banyak pakai Instagram, lalu menyebarkan info dari tempat ini. Jadi mereka senang kalau misalnya orang bisa foto-foto, walaupun nggak terlalu banyak mainannya, tapi fotonya keren-keren gitu ya. Bakal masuk ke Instagram, bakal populer, bakal jadi viral, dan itu yang mereka inginkan. Nah, bagus sekali. Jadi kalau misalnya Anda pengen membuat satu buat tempat wisata atau Anda pengen buat tempat makan yang instagramable banget gitu ya, sekali lagi saya bilang jangan kerja sendiri, cari teman-teman, cari orang-orang yang punya modal, cari orang-orang yang punya kreativitas. Jadi jangan cuma bergaul sama orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi cari orang-orang yang bisa mengabulkan mimpi kita, membantu gitu ya. Kita jadi anak bawang dulu enggak apa-apa, tapi kita pasti akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Kalau Anda pernah nonton vlog saya juga yang sebelumnya, vlog itu ada pergi ke Asia Farm Heyday di Pekanbaru, itu juga kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi terinspirasi dari permainan Heyday ini, kita bisa kasih makan kelinci, kasih makan sapi, kasih makan apa-apa. Nah, ya di sana tempatnya banyak apa? Foto gitu. Nggak banyak permainan gitu, permainannya apa? Paling naik sepeda.
Jadi ini bisa banget dilakukan ya. Dan semoga ini bisa menjadi ide-ide dan inspirasi bagi Anda untuk bisa mencapai mimpi Anda dan kita bisa living the dream. Ini saya mau keluar dari Dusun Semilir. Anda lihat ya, jalan keluarnya luar biasa loh. Ini semua dipenuhi dengan usahanya UKM. Nih kita lihat ya, ini misalnya Nike Eko. Sorry. Oke, ini kita lihat ya. Ini misalnya Nike Eko, keripik pisang, macam-macam. Ini ada pisang aroma mahkota. Nah, ini semuanya ada macam-macam nih. Ada ampiang, kacang goreng, mariwijen, apapun. Wah, luar biasa. Ini benar-benar mendukung UMKM luar biasa. Semua produknya UMKM nih. Luar biasa, saya kagum. Ini sang dewanya pisang. Wah, ini kayaknya punya Kang Dewa Prayoga ini. Wah, tuh. Bahkan ada bakpia panas-panas, ada buah-buahan, ada wedang uwuh, ada minuman, ada manisan, segala macam. Kalau di sini tidak habis loh, friends. Bandeng, anything. Ini bagikan pusat oleh-oleh yang luar biasa. Emang hebat Dusun Semilir. Dan saya bangga dengan ada proyek Dusun Semilir gini. Dia bisa memajukan UMKM, membantu begitu banyak orang. Hebat, sungguh hebat. Dan untuk kali ini kunjungan ke Dusun Semilir, kunjungannya ini menurut saya cukup menyenangkan. Tiket masuknya murah, atraksinya juga semua murah-murah. Padahal cuma 10.000, 15.000, 10.000. Ada tadi ya gondola aja yang gondola 25.000. yang lain sih. Untuk fotonya juga 10.000. Pengen bagaimana caranya supaya semua masyarakat bisa masuk, mampu untuk bisa jalan-jalan ke bisa sini. belanja, uangnya jangan habis dulu, tapi uangnya bisa dipakai untuk beli yang lain. Jadi dibagi-bagi rezekinya sama yang lain. Sehingga roda perekonomian justru berputar dengan sangat baik gitu loh di sini. Oke, jadi kami kompak untuk kunjungan kali ini liburan ke Dusun Semilir. Kami berikan nilai 8,3. Komennya artinya ya. Luar biasa. Hai, kami lagi makan. Ini belum makan siang, jadi kami cuma sarapan pagi tadi di soto yang tadi pagi itu. Dan belum makan lagi sama sekali. Ini kita lagi makan di restoran favorit kita namanya The Tavern. Kita sengaja nyari tempat yang outdoor supaya tidak kena virus. Karena kan restoran itu salah satu tempat yang paling berbahaya ya, jadi itu makanya selalu cari makan tempat yang outdoor. Nah, Dreamers, menurut saya salah satu yang paling penting itu adalah setelah kita kerja keras, setelah kita berkeringat, usaha separuh mati, salah satu yang paling penting menurut saya adalah celebrate yourself. Jadi penting untuk bisa menghargai diri sendiri. Jadi kalau misalnya sudah janji sama diri sendiri, nanti kalau misalnya sudah berhasil nih, saya bakal kasih ini ya sama diri saya sendiri gitu ya. Dan jangan sampai nanti ketika Anda sudah berhasil gitu terus hadiah ditahan-tahan. Jangan. Karena nanti siapa yang paling kecewa sudah jelas pasti diri sendiri. Karena merasa loh, kan sudah janji mau ngasih hadiah, kok sekarang masih disuruh nunda kesenangan lagi sih gitu loh. Karena orang tuh tipenya ada dua. Ada satu memang yang tipenya memang seneng gitu ya, ngejar happy gitu ya. Jadi kalau misalnya aku rela sengsara deh asal nanti ujungnya happy. Nah, ada yang seperti itu. Tujuannya yang enak-enak, nikmat-nikmat gitu. Ada juga tipe orang yang menghindari hukuman gitu. Ya. Oke, daripada gua kena pukul mending gua ini lebih deh gitu. termotivasi sama yang nggak enak-enak Jadi gitu. ada tipe orang yang memang kalau gua nggak berhasil nih, gua potong botak deh, gua cukur alis deh sekalian gitu ya. Kalau perlu nanti ini gua wax, ini bulu kaki lu semua ada yang cabutin. Ada memang tipe orang yang seperti itu dan dia merasa puas ketika dia berhasil mendapatkan ketika dia berhasil menang gitu. Menang untuk menghindari untung gua nggak berhasil nih. Kalau enggak udah ini udah botak nih kakinya. Misalnya ada orang yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang mungkin hal-hal simple. Jadi misalnya gini, saya nggak suka judi gitu ya. Tapi kalau misalnya saya ditantang apa gitu ya, saya seneng kalau misalnya ada hadiah taruhannya. Kalau misalnya hadiah taruhannya paling-paling cuma beng-beng 1 gitu ya, happy.
Mungkin bukan lebih ke barangnya itu mahal atau murah, bukan, tetapi ada semangat kompetisi untuk Yes. achieve gitu kan. Jiwa bersaing itu langsung berapi-api jer gitu. Jadi misalnya lomba makan cepat gitu. Yang menang nanti ditraktir, Dapat biskuit. dapat biskuit gitu, dapat kongguan, dapat Please. Indomie satu. Tapi walaupun cuma dapat Indomie satu, makanya itu pas banget. Ngotot. Wah, gue menang Iya, loh, rasa iya, happy, rasa betul, bangganya itu. betul. Menikmati itu happy. Saya lebih happy itu daripada misalnya kalau nggak berhasil, lu bakal ini ya cukur botak ya gitu ya. Yes, gue nggak berhasil cukur botak, nggak semangat saya. Bu Reni juga tipe yang sama ya? Yes, saya juga tipe yang termotivasi oleh hal-hal yang menyenangkan. Jadi itu justru bisa semangat gitu loh. Tapi kalau misalkan dimotivasi sama punishment, ya so what gitu loh. Gak peduli gitu justru malah. Nah, salah cara motivasi kita ya bisa kita jadi kurang termotivasi kan. Makanya ini penting juga. Anda kalau pengen mencapai sesuatu, Anda harus tahu Anda tipe yang apa gitu ya. Iya, bertanya juga sama tim Anda tuh tipenya apa gitu. Jadi Jangan bisa sampai salah. Anda sibuk kasih hukuman padahal dia senangnya hadiah. Atau Anda Iya. sibuk kasih hadiah, saya udah sibuk loh ngasih hadiah susah-susah loh. Tapi ternyata dia tuh tipenya tipe hukuman. Iya, Ya. tertarik sama dianya. Salah alamat. Iya, jadi apapun itu ya. Jadi kalau misalnya Anda mau mencapai target atau Anda misalnya mau diet, Anda misalnya mau menghilangkan korupsi di kantor, apapun gitu. Mencapai pasif Kalau income. misalnya Anda bingung orangnya tipe yang mana, ya terapkan dua-duanya. Kasih hukuman kalau gagal, kasih hadiah kalau misalnya berhasil, dan itu bakal menurut saya itu bisa lebih tepat memotivasi. lebih tepat, bisa membantu, bisa sasaran. kena dua-duanya. Nah, Oke? Jadi kami mau enjoy ourselves dulu. kita Ini juga lagi mau yes, celebrate. kemarin kita ketika pergi ke Semarang panas-panas, Bu Reni itu sudah bilang aku pengen ke Teven gitu ya. Tapi kemarin tuh nggak Soalnya sempat. yang sebelumnya ke sini juga nggak mampir gitu. Jadi kangennya tuh sudah memuncak. Dan kali ini saya sempatkan untuk ke Teven gitu ya. Jadi ini pas lagi sore-sore ada langit cantik Ini banget. celebrate apa ya ngomong-ngomong? Ini celebrate yang sejak kemarin kita berjuang Iya, kerja panas-panasan, naik kereta api Oh iya, tengah yang malam, saya- subuh-subuh. Bukan yang saya naik skuter dalam kondisi Sakit nafas pinggang. tersengal-sengal dan sakit pinggang. Oke, dan hari ini besok kita bisa lounge. Jadi hari ini kita mau celebrate Terima kasih, ourselves Tuhan. gitu. Terima kasih tuh. Ya mari kita berdoa bersama untuk kelancaran dan kesuksesan di Outlet Logosari. Berdoa mulai. Nah, sekarang kita mau potong tumpeng. Ini tumpeng kecil-kecilan ya. Sederhana aja. Yang penting maknanya. Ada masalah baru di laundry. Ini ternyata mereka tidak menjalankan checklist. Itu sudah saya sampaikan bahwa semua mesin harus dijalankan sekaligus semuanya. Ternyata mereka nggak melakukan. Dan hari ini pada saat pembukaan, cucian masih sedikit doang, tapi nggak selesai-selesai. Kenapa nggak selesai-selesai? Listriknya jelek.